Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada Bapak Okto Jaya Abrioso SIKOM MM yang telah memberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil proposal yang saya buat dengan judul Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru SD 008 Teluk Bintan. Dengan saya Mita Dasari dengan NIM 20612144 dengan program studi manajemen. Bab 1. Latar belakang secara umum. Pemimpin memiliki aura karismatik dalam dirinya, memiliki visi dan misi yang jelas dan mengontrol orang-orang yang dipimpinnya. Dan tentu pandai berkomunikasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah seorang pemimpin, orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengarahkan sekelompok orang atau pihak. Namun, pemimpin yang paling efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dan beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Dari pengertian para ahli, kepemimpinan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses tindakan yang membantu memotivasi orang lain untuk bekerja sama melalui kepemimpinan dan pengaruh serta tidak saling menjatuhkan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan dilaksanakan dengan baik. Manajer juga harus dapat mendelegasikan tugas bawahan agar tindakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dan diperlukan kepemimpinan yang berlaku secara menyeluruh menghasilkan juga tentunya kinerja juga sangat tinggi dan kepuasan dengan bawahan. Manajemen juga harus mengetahui lingkungan dan kepribadian masing-masing individu. Adapun gaya kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi kinerja guru dan terciptanya lingkungan sekolah yang konduktif. Dan kepala sekolah juga merupakan pusat pemimpin pendidikan yang kebijakannya adalah mampu memimpin sekolah menuju pencapaian yang telah ditentukan sasaran. Kepemimpinan memiliki hubungan yang erat dengan hasil kinerja seseorang, karena keberhasilan supervisor sebagai pemimpin dalam menggerakkan dan mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan yang sangat tergantung kepada kewenangan kepemimpinan itu sendiri, dan bagaimana kerjasama yang baik antara setiap bawahan dan atasan. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang digunakan harus tepat dan dasar yang harus dimiliki organisasi adalah tindakan ketika organisasi mencapai puncak kesuksesan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh para peneliti, masalah di sekolah berhasil diperbaiki oleh kepala sekolah. Terlihat jelas, kepala sekolah sangat besar untuk mengubah kebiasaan guru saat dipimpin sama kepala sekolah lama. Kepala sekolah memiliki upaya itu sangat penting untuk membina kedisiplinan guru, terutama untuk meningkatkan kualitas kinerja guru. Dalam pengelolaan suatu lembaga pendidikan, tentu saja kepala sekolah memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, kepribadian dan kondisi lingkungannya. Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru SD 008 Teluk Bintan. Perilaku kepala sekolah berkaitan dengan efektivitas guru, dan kepala sekolah sebagai pemimpin utama memegang peran penting dalam meningkatkan efektivitas guru di sekolah. Kinerja guru tinggi ketika mereka dapat bertindak secara efektif sebagai pemimpin. Sebaliknya, jika guru tidak mampu memimpin secara efektif, maka kinerja guru akan lemah. Kinerja seorang guru bisa naik atau turun. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepemimpinan kepala sekolah, keterlibatan atau pemberdayaan guru dalam pengambilan keputusan yang menentukan jalannya sekolah, kondisi organisasi yang baik atau tidak, serta kesejahteraan dan kemandirian sekolah.
peluang pengembangan kemajuan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah di SD 008 Teluk Bintan. Adapun rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah. Selanjutnya bab 2. Adapun tinjauan pustaka. Menurut Stoner, Andi Wilaga 2016 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan ialah pola tingkah laku yang disukai oleh para pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerjaan dan karyawan. Sedangkan menurut Busro 2018, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Pengertian ini menekankan bahwa gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi bawahannya agar suatu organisasi dapat tercapai dengan baik. Adapun kerangka pemikiran, yaitu SD 008 Teluk Bintan, masalah gaya kepemimpinan kepala sekolah. Indikator gaya kepemimpinan kepala sekolah yang pertama, kemampuan mengambil keputusan. Yang kedua, kemampuan motivasi. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Yang keempat, kemampuan mengendalikan bawahan. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kemampuan mengendalikan emosional. Analisis gaya kepemimpinan kepala sekolah. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian di sini yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 8 orang tenaga pendidik di SD 008 Teluk Bintan. Sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 8 orang yang terdiri dari PNS 7 orang dan guru honorer 1 orang. Teknik pengolahan data yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga menarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisis data yaitu uji kredibilitas, validasi internal dalam uji kredibilitas, dan penelitian menggunakan triangulasi sumber. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.